Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad ibni Abdillah Sayyidul Muhajjalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, di waktu yang cerah ini cuaca agak mendung, jadi nggak begitu panas, dan diiringi dengan kicauan burung yang bisa kita nikmati suaranya. Kita akan melaksanakan KBM Akidah Akhlak untuk kelas 12 bab 2, yaitu dengan tema membiasakan akhlak terpuji. Insyaallah pada bab ini kita akan mempelajari 4 akhlak, yaitu yang pertama tasamuh, yang kedua musawah, ketiga tawasud, dan yang keempat ukhuwah. Kita mulai dari tema pertama, yaitu tasamuh. Tasamuh artinya toleransi. Manusia di seluruh dunia ini jumlahnya miliaran orang. Jumlah manusia yang cukup banyak itu menimbulkan banyak sekali perbedaan di dalam setiap masyarakat. Ada perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, dan bahkan perbedaan warna kulit dan lain-lain. Karena banyaknya perbedaan ini, kemudian muncul konflik yang sebenarnya bisa tidak terjadi apabila ada toleransi antar sesama. Apa toleransi itu? Kata toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare, yang berarti berusaha untuk tetap bertahan hidup, tinggal atau berinteraksi dengan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai dan tidak disenangi. Kata toleran didefinisikan sebagai bersifat atau bersikap menghargai atau membiarkan pendirian orang lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Di orangnya dinamakan toleran. Berarti toleran adalah orang yang membiarkan orang lain tetap berpendirian walaupun pendiriannya berbeda atau bertentangan dengan pendirian kita. Menurut dunia Islam, kata toleransi dikenal dengan tasamuh, yang berarti kemuliaan, lapang dada, ramah, dan suka memaafkan. Jadi tasamuh itu toleransi, tetapi pengertiannya lebih luas. Kemuliaan, lapang dada, ramah, dan suka memaafkan. Secara umum, konsep tasamuh mengandung makna kasih sayang, ar-rahmah, kemudian al-adalah, keadilan, as-salam, keselamatan, dan ketauhidan atau tauhid. Jadi konsep-konsep tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, dan konsep tersebut merupakan ciri khas yang membedakan antara toleransi perspektif Islam dengan selain Islam. Yang kedua, membiasakan berperilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut sirah nabawiyah, Rasulullah SAW telah memberikan banyak contoh yang mengajarkan kepada kita pentingnya toleransi atau tasamuh. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memberi makan seorang Yahudi miskin setiap hari dengan terus menghargai keyakinannya dan tanpa memaksakan agama Islam kepadanya. Jadi dulu di zaman Rasulullah ada seorang Yahudi, sudah tua, miskin, buta lagi. Ya, dia setiap pagi berada di pinggir pasar ngoceh. Wah, ocehannya itu mungkin kalau orang sekarang udah dihabisin mungkin ya. Tua, buta, miskin. Omongannya Masya Allah memaki-maki Rasulullah. Ya, memaki-maki Rasulullah, mau jelek-jelekan Rasulullah luar biasa. Tapi Rasulullah tidak pernah sakit hati. Bahkan
setiap pagi dan sore Rasulullah datang ke situ, dilus-lus, dipijat-pijat, disisiri, kemudian disuapi makan. Anehnya, luar biasanya, itulah akhlak Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar ingin meneruskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap orang Yahudi tersebut. Sebagaimana biasa, orang itu ngoceh terus, ya, mencaci maki Rasulullah. Kemudian Abu Bakar yang mendengar itu tidak sabar. Dia menyuapi tapi rada kasar. Terus dia bilang, "Kamu siapa kamu nih? Kamu tidak seperti biasanya. Ya, biasanya kalau menyuapi saya halus, dan sebelum disuapi saya disisiri, dipijetin, tapi kamu ini kasar." Akhirnya Abu Bakar mengaku, "Iya, saya Abu Bakar. Dan yang biasanya menyuapin kamu ini adalah Rasulullah SAW, dan beliau sudah wafat." Akhirnya Yahudi itu menangis. Dia menangis jadi-jadinya. Nah, kenapa menangis? Dia menyesal. Orang sebaik itu kok dicaci maki tiap hari. Ya, walaupun mendengar caciannya tiap hari tidak sakit hati, tidak meninggalkannya, tetap mau merawatnya dan mau menyuapinya. Dan akhirnya Yahudi tadi menyatakan, mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa suatu ketika ada jenazah orang Yahudi melintas di sebelah Rasulullah SAW dan para sahabat. Ketika Rasulullah berhenti dan berdiri, kemudian salah seorang sahabat berkata, "Kenapa engkau berdiri ya Rasulullah? Kenapa engkau berdiri ya Rasulullah?" Padahal itu adalah jenazah orang Yahudi. Rasulullah bersabda, "Bukankah dia juga manusia?" Ya, kenapa kalau saya berhenti untuk menghormati jenazah orang Yahudi? Dia juga manusia dan dia sudah meninggal. Banyak sekali riwayat-riwayat yang menunjukkan tasamuh Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat yang lain ada seorang Yahudi yang bencinya setengah mati pada Rasulullah. Setiap pagi Rasulullah SAW lewat, itu dia sengaja nyegat di depan rumah. Kalau Rasulullah lewat, diludahi. Setelah meludah, ya sudah masuk ke dalam rumah lagi. Nah, pada suatu hari Rasulullah mau ke masjid, tidak diludahi. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Ini siapa Kang itu yang rumahnya dekat situ loh? Itu siapa namanya itu, Mak? Itu kenapa? Biasanya kalau pagi saya ke masjid itu dicegat sama dia, kok hari ini tidak ada." Kemudian ada sahabat yang tahu, dia sakit ya Rasulullah. "Oh, sakit." Ya udah, kalau situ nanti setelah sholat kita ke rumahnya, kita tengok. Ya, begitu tahu Rasulullah datang, orang itu ketakutan. Ya, dikira setiap hari diludahi, Rasulullah tidak berani membalas. Begitu dia sakit, dia datang mau membalas. Ternyata tidak. Ya, ternyata di situ Rasulullah SAW hanya mendoakan, menanyakan kabarnya sambil memijit-mijitnya dan mendoakan semoga cepat sembuh. Akhirnya dia menyesali perbuatannya yang selama ini meludahi Rasulullah, dan akhirnya dia minta maaf dan menyatakan masuk Islam. Maksud toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama didasarkan kepada setiap agama memiliki syariat masing-masing yang harus dikerjakan pemeluknya. Atas dasar itu, maka toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama bukanlah toleransi dalam masalah-masalah keagamaan, melainkan dalam sikap keberagaman pemeluk agama dalam pergaulan hidup antar umat beragama dalam masalah sosial atau kemaslahatan umum. Jadi toleransi itu menyangkut hal-hal yang sifatnya sifatnya pergaulan, ya, atau sikap keberagamaan, sikap sosial. Ya, kalau dalam masalah akidah tidak ada toleransi. Ya, dalam masalah akidah, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku.
Ciri-ciri orang yang berperilaku toleransi. Beberapa kriteria orang yang membiasakan diri berperilaku toleransi antara lain menyadari bahwa kehidupan ini selalu terdapat perbedaan. Tidak menganggap bahwa perbedaan adalah sumber masalah. Setiap orang, bahkan dalam satu keluarga aja pasti ada perbedaan. Apalagi antar tetangga, lebih jauh lagi antar suku, yang sudah mempunyai budaya yang berbeda-beda, pasti akan ada perbedaan. Nah, orang yang berperilaku tasamuh atau toleransi, atau orang yang toleran, dia menganggap bahwa perbedaan adalah rahmat. Perbedaan itu hal yang biasa, yang wajar. Menerima saran dan kritik dari orang lain, menerima nasihat orang lain. Ya, wadzakir dalam Islam, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan. Karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Tidak sombong, tidak egois, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Tidak memaksakan kehendak pribadi dan tidak meremehkan keberadaan orang lain. Nilai-nilai positif toleransi. Menguatkan toleransi atau tasamuh bisa menguatkan ukhuwah, persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat. Mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian menumbuhkan sikap saling menghormati antar sesama. Mewujudkan rasa aman, tentram, tenang, dan damai dalam masyarakat. Dan yang kelima, menghilangkan sifat-sifat buruk seperti hasad, fitnah, kebencian, dendam, dan permusuhan. Nah, oleh karena itu kita semuanya, ya, sebagai seorang muslim harus membiasakan sifat tasamuh, toleransi, jangan egois, jangan suka merasa dirinya lebih baik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, musawah. Agama Islam mengajarkan kepada kita bahwa kedudukan manusia di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan hanyalah takwa dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tidak layak untuk merasa lebih mulia dan lebih baik daripada orang lain. Allah memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap seluruh manusia. Dia memberikan pahala bagi siapapun yang beramal soleh dan memberikan siksa kepada siapapun yang berbuat zalim atau berbuat dosa, tanpa pandang bulu, tanpa dilihat dari suku mana, dari keturunan siapa. Kalau dia berbuat baik, pasti Allah memberi pahala. Kalau dia berbuat dosa, pasti Allah akan menyiksa kalau dia tidak bertobat. Pengertian musawah. Menurut bahasa musawah adalah persamaan. Secara istilah, musawah berarti persamaan dan kebersamaan serta penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Allah. Musawah juga dapat diartikan dengan persamaan derajat. Artinya, sikap seseorang yang memandang dirinya sama dan sejajar dengan orang lain. Perbedaan yang terjadi pada diri manusia bukanlah suatu alasan untuk merasa lebih tinggi, lebih unggul, dan lebih baik dari orang lain. Membiasakan berperilaku musawah dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, setiap manusia di hadapan Allah memiliki posisi atau status yang sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Allah menciptakan manusia supaya beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Allah memandang manusia pada hati, bukan ciri-ciri fisiknya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari hendaklah kita bersikap apa adanya dan jangan membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Nah, jadi penilaian Allah terhadap manusia itu tidak dilihat dari penampilannya, oh ini ganteng, ini ayu, kemudian disayang oleh Allah, tidak.
tetapi Allah melihat amal dan hati kita. Pada dasarnya manusia memiliki dua pilihan status. Pertama, status karena ikatan primordial, yaitu ikatan yang diperoleh melalui asal-usul kelahiran, warna kulit, dan suku bangsa. Status yang pertama ini tidak dapat digunakan sebagai tolak ukur prestasi seorang. Kedua, status yang diperoleh dari hasil kemampuan dan usahanya sendiri. Nah, yang kedua ini kemudian melahirkan sikap berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ciri-ciri orang yang berlaku musawah. Orang yang memiliki sifat musawah dapat dilihat dari perilakunya setiap hari. Antara lain, tidak sombong atau takabur, menghargai hasil karya orang lain, kemudian menghargai kedudukan dan pekerjaan orang lain, menerima kritik sebagai saran dan yang membangun, ya, kritik yang membangun. Kemudian tidak merasa lebih pintar, lebih hebat, kemudian menyadari kekurangan dirinya dan menerima kekurangan orang lain. Manusia itu pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Kita mungkin punya kelebihan, tapi kita juga harus menyadari bahwa kita pasti punya kekurangan. Sehingga ketika ada orang lain memiliki kekurangan, kita menerima kekurangan itu. Nilai-nilai positif musawah. Antara lain terwujudnya hidup yang damai dan tentram. Jadi apabila setiap muslim ini, setiap masyarakat ini berperilaku musawah, bersikap musawah, maka akan terwujud hidup yang damai dan tentram. Terwujudnya kehidupan yang harmonis dalam masyarakat, terbebas dari perbuatan memaksakan kehendak, dan terbebas dari sikap diskriminasi. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Ada dua poin yang kita bahas. Yang pertama, toleransi atau tasamuh, dan yang kedua, musawah atau persamaan. Ya, semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk dapat melaksanakan dua sifat yang terpuji tadi dan juga sifat-sifat yang lain, akhlakul karimah, sebagai bukti iman seseorang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita tutup dengan barakah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.